Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema hidup menurut daging atau menurut roh. Nats yang menjadi dasarnya adalah Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Keinginan daging memang selalu berlawanan dengan keinginan roh. Tapi apa itu keinginan daging? Apa itu contoh keinginan daging? Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang 21. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini adalah sifat-sifat dari kedagingan. Lalu apa itu hidup menurut roh? Bagaimana contoh hidup menurut roh? Itu ada dalam buah-buah roh. Di ayat selanjutnya masih dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, 23. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari kedua hal ini memang sering bertentangan dalam diri kita. Kedagingan sering berusaha untuk menghancurkan keinginan roh kita. Baik itu pikiran kita, perasaan kita, hati kita, kehendak kita. Dari kedua hal ini, mana yang sering kita pilih, itulah yang akan kita menangkan. Ada sebuah cerita, ada seorang anak tertidur lalu dia bermimpi dia mempunyai 2 ekor singa, singa putih dan singa hitam. Pada suatu ketika kedua singa ini berkelahi. Tapi sementara kedua singa ini berkelahi, dia terbangun dari tidurnya. Lalu dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kira-kira mana dari kedua singa ini yang akan menang jika mereka berkelahi?" Bapaknya menjawab, "Yang sering kamu beri makan, itulah yang akan menang." Demikian juga perseteruan kedagingan dan roh dalam diri kita. Mana yang sering kita pilih, itu yang akan kita menangkan. Dan kelihatannya keinginan daging ini lebih besar daripada keinginan roh. Keinginan daging ini kelihatannya lebih kuat dari keinginan roh. Kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Keinginan daging ini juga yang biasa berusaha kita kalahkan dengan keinginan-keinginan roh kita. Tapi semakin kita berusaha untuk mengalahkan keinginan daging, kayaknya semakin tidak bisa kita. Kita punya niat untuk melakukan buah-buah roh, keinginan-keinginan roh. Tapi justru yang sering kita lakukan malah keinginan daging. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi saudara, bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk hidup dan harus berusaha untuk memenangkan keinginan roh. Karena jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi oleh roh kita akan hidup. Seperti ayat tadi kita, Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu bagaimana supaya kita bisa sering untuk memenangkan keinginan-keinginan roh? Caranya dengan saat teduh. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan di situ, dan kita bisa berdoa juga membaca firman. Hal ini yang paling penting untuk kita berusaha untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Memang semasa kita hidup di bumi, kita akan selalu berdosa. Tapi paling tidak, kita lebih berusaha untuk memenangkan banyak keinginan roh daripada keinginan daging. Efesus 6 ayat 17 berbicara tentang ketopong keselamatan. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan firman Allah dan dalam doa dan permohonan. Juga sesuai Matius 26 tadi ayat 41 bagian terakhir, jadi berdoalah dan berjagalah. Karena itu saudara, jangan pernah meninggalkan saat teduh kita. Selalu giat berdoa, rajin membaca Alkitab. Karena dengan doa
kita berbicara dengan Tuhan. Tetapi dengan baca Alkitab, Tuhan berbicara dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan jika kita perbaiki semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka percayalah kita akan selalu berusaha untuk memenangkan keinginan roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya apapun yang terjadi dalam diri kami, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan tolong bantu kami supaya kami tidak pernah meninggalkan saat teduh kami. Untuk selalu kami berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa-doa kami dan membaca Alkitab, karena kami tahu bahwa iman kami hanya bertumbuh hanya dengan doa dan membaca Alkitab. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom.